Batam TV, inspirasi Kepri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Mirwan Siregar, ya, hadir di dalam acara kajian Islam Batam TV pada saat ini dalam rangka memperingati hari Isra dan Mi'raj, ya, dengan mengambil tema pengaruh sholat terhadap kepribadian dan sikap seorang muslim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita memperingati, ya, hari besar Islam, yaitu Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang telah kita peringati hari ini adalah merupakan satu momen yang sangat spesial, ya, yang terjadi pertama kali 1445 tahun yang lalu, ya, tepatnya setahun sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berusia 50 tahun dan telah ditinggal, ya, oleh saudara-saudara yang sangat dicintainya, ya, terutama istrinya Siti Khadijah dan juga kakeknya yang sangat dia sayangi, ya. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bersama Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghadap Allah, ya, langsung di Sidratul Muntaha, ya, tempat kalau menurut hadis Rasulullah itu berada di atas langit yang ketujuh, ya, dengan tujuan semata-mata adalah untuk menerima perintah sholat langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, peristiwa ini sangat bersejarah, ya, dan dilaksanakannya perintah sholat ini, ya, oleh setiap kaum muslimin, ya, adalah berdasarkan atas perintah ini. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala, ya, lah jelas, ya, bersama menurunkan kisah ini, ya, diabadikan kisah ini di dalam Quran surat Al-Isra, ya, ayat yang pertama, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam ayat tersebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah, ya, yang telah memperjalankan asra bi'abdi hambanya, ya, lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi diperjalankan Nabiullah Muhammad SAW ini pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, allazi barakna haulah, di mana daerah sekelilingnya ini diberkahi oleh Allah, linuriyahu bi ayatina, ya, dan Allah ingin memberikan, ya, memberikan tanda-tanda kebesaran ayat-ayatnya pada kejadian ini. Innahu huwas sami'ul basir, ya, sungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam Quran surah Al-Isra, ya, surat ke-17 ayat pertama ini jelas, ya, di situ Allah sebutkan bahwa daerah yang diberkahi itu adalah Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, yang tidak lain itu adalah berada di Mekah dan Palestina.
Jadi daerah itu daerah yang penuh keberkahan, dan kejadian ini ya Allah turunkan untuk memberikan ya kepada manusia peringatan tanda-tanda kebesaran Allah, linuriyahu ya min ayatina, kata Allah. Apa sebenarnya kebesaran yang ada pada kejadian ini? Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah ya. Kalau kita melihat jarak di antara Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina ya, itu kalau kita lihat ya, kita googling, itu jaraknya sekitar 1.200 km. Jadi hampir sama jarak antara Batam dengan Jakarta ya, sekitar 1.400 km. Dan kita tahu bersama bahwa jarak antara Batam dan Jakarta kalau kita naik pesawat itu sekitar 1 jam 40 menit. Tetapi 1.500 tahun yang lalu belum ada pesawat ya. Jadi jarak yang dari Mekah ke Madinah itu ya, kalau menurut perjalanan onta itu sekitar 1 bulan lamanya. Makanya ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang kejadian ini kepada umatnya pada saat itu ya, maka Rasulullah ini dicap sebagai seorang pembohong besar ya, kecuali ya kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar membenarkan apa yang terjadi atau dialami oleh Rasulullah SAW. Ya. Apa yang terjadi pada saat itu? Ya. Ya, kalau kita lihat ke konteks kekinian, ya, tentu hari ini masuk sesuatu yang masuk akal. Karena apa? Karena teknologi yang dimiliki oleh manusia 1.500 tahun setelah kejadian itu memungkinkan hal itu terjadi. Ya, bahkan dengan teknologi satelit kita bisa melihat secara langsung apa yang terjadi di ujung dunia mana saja. Ya, itu banyak kita lihat dalam buktinya siaran-siaran langsung ya, terutama sepak bola. Pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu kebesaran yang Allah ingin tunjukkan kepada manusia, tetapi dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang panjang, di mana Rasulullah SAW ya, bersama Jibril dengan mengendarai burak ya, itu naik ke langit yang pertama, di mana Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan Jibril dan Nabi Muhammad itu bertemu di langit yang pertama dengan Nabi Adam alaihissalam. Ya, di sana mereka bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Ya, diberikan salam, kemudian dilanjutkan lagi ya oleh Jibril dengan membawa Rasulullah mengendarai burak ke langit yang kedua, di mana dijumpai di sana Nabi Isa dan Nabi Yahya. Ya, kemudian di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun, ya, langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa, dan di langit yang ketujuh ya Rasulullah SAW bersama Jibril bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, pas setelah di langit yang ketujuh ya, maka Jibril meninggalkan Rasulullah SAW, membiarkan Rasul untuk menuju ke Baitul Mal dan Sidratul Muntaha untuk langsung menerima perintah sholat. Jadi dalam riwayat hadis tersebut juga dinyatakan bahwa Rasulullah SAW diberikan perintah sholat sebanyak pada awalnya 50 kali, 50 waktu dalam sehari semalam. Tetapi kemudian perintah itu dia bawa turun, bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa mengatakan kepada Rasulullah bahwa perintah itu berat bagi umatnya, maka minta dikurangi. Kembalilah Rasul kepada Allah ya, akhirnya dikurangi menjadi 5. Itu pun kata Nabi Musa cukup berat ya bagi umatnya Nabiullah Muhammad SAW. Tapi Nabi setelah merasa malu ya, maka dia menerima keputusan itu, perintah itu ya, sholat 5 kali 5 waktu dalam sehari semalam. Pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah, apa esensi daripada sholat?
sehingga Jibril saja ya tidak membiarkan Rasulullah langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala menerima perintah ini. Ya, begitu pentingnya perintah sholat ini. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu didirikan atas 5 perkara. Ya, setelah syahadat, wa iqamus shalah, ya, mendirikan sholat, ya, berpuasa, berzakat, dan naik haji. Jadi seseorang yang tidak melaksanakan ibadah sholat, itu artinya seorang itu tidak mendirikan agamanya. Bahkan di dalam riwayat hadis lain dinyatakan as-sholatu imaduddin, ya, sholat itu adalah ya, tiang agama. Jadi barang siapa yang tidak melaksanakan ibadah sholat, maka dia tidak mendirikan agamanya. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia akan merubuhkan bangunan agamanya. Ya, pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih sebenarnya, ya, setelah kita mempelajari bagaimana sejarah turunnya perintah sholat ini, lantas pertanyaan kita, apa sih, ya, pentingnya sholat dan apa sih dampaknya sholat bagi kepribadian seorang muslim? Ya, pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah, ya, sholat itu berasal dari bahasa Arab, ya, sholah, yang artinya doa. Jadi seorang yang melaksanakan ibadah sholat itu dia berdoa. Bahkan didefinisikan oleh para alim ulama, sholat itu adalah serangkaian kegiatan ibadah yang dimulai dari takbiratul ihram, ya, kemudian diakhiri dengan salam, ya, dengan syarat-syarat ketentuan yang telah ditetapkan di dalam syar'i. Ya, bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat itu banyak mengandung doa. Di antaranya pada saat kita setelah takbiratul ihram kita membaca doa iftitah, ya. Kita baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian pada saat kita duduk di antara 2 sujud, ya, kita berdoa juga kepada Allah. Rabbis rohli, ya, kita memohon kepada Allah, ya Allah, ya, ampunilah dosaku. Pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, kalau kita ingin mencari itu, ya, ada 83 kali kata-kata sholat yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, dan kata-kata sholat ini selalu diiringi dengan kata-kata zakat. Wa aqimus sholah tawa'atuz zakah. Ya, salah satu perintahnya, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ankabut, ya, surat ke-29 ayat ke-45. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah diri seseorang daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Ya. Ini artinya apa? Seorang jika dia benar-benar mau mendirikan sholat, dia memahami makna daripada bacaan-bacaannya, dan dia lakukan secara benar, bahwa ini akan benar-benar bisa mencegah dirinya daripada perbuatan keji dan mungkar. Ya. Bahkan di dalam ayat lainnya, Quran surat At-Taubah ayat ke-103, itu dinyatakan oleh Allah, ya, washolli alaihim innas sholata kasakanul lahum. Ya, washolli alaihim, berdoalah. Jadi artinya di sini sholli, ya, washolli alaihim, dan berdoalah kamu, sholatlah kamu di dalam doa itu. Innas sholata kasakanul lahum. Sesungguhnya sholat itu bisa memberikan ketenteraman, sakanul lahum, ya, kepada mereka. Jadi kemanfaatan sholat ini sudah jelas, ya. Yang pertama tadi memberikan kita
mencegah diri kita daripada perbuatan yang keji dan mungkar, ya. Dan yang kedua, itu memberikan ketenteraman, ya, kepada setiap para pelakunya. Pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi esensi dan manfaat daripada sholat, ya, berdasarkan Quran surat At-Taubah ayat ke-103 dan juga Quran surat Al-Kabut ayat ke-45. Ya, itu sangat besar sekali manfaatnya. Ya. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah, ya. Kita akan kembali lagi, ya, melanjutkan kajian ini, ya, setelah pesan-pesan berikut. Pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Pada kajian sebelumnya telah kita sampaikan bahwa begitu banyak manfaatnya sholat, ya, kepada diri seseorang, ya. Di antaranya tadi sholat itu bisa memberikan sakinah, ketenteraman kepada seseorang. Washolli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Ya, sungguhnya sholat itu bisa memberikan ketenteraman. Dan juga sholat itu bisa mencegah diri, ya, seorang daripada pekerjaan yang keji dan mungkar. Ya. Pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah, ya. Itu adalah dasar-dasar, ya, perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Nah, di dalam dunia modern ini, ya, telah banyak dilakukan oleh para ilmuwan intelektual muslim, itu bagaimana mereka meneliti tentang faedah atau manfaat daripada sholat. Di antaranya yang terkenal, ya, itu yang dipublikasi bahkan di dalam jurnal-jurnal ilmiah, yaitu adalah penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti dari Universitas Binghamton, ya, New York, ya, Amerika Serikat, yaitu Profesor Muhammad Kassaouneh. Di mana Profesor Kassaouneh tersebut, ya, dia melakukan suatu penelitian tentang gerakan sholat itu, ya, gerakan sholat mulai dari takbir, berdiri, ruku, ya, sujud, ya, duduk di antara dua sujud, itu jika dilakukan secara benar, gerakan itu dilakukan secara benar, maka itu akan menyembuhkan seorang daripada penyakit nyeri punggung. Dan jurnal ilmiah ini, ya, dia tulis di dalam studi ergonomis gerakan tubuh dalam sholat, ya, pemodelan manusia digital. Pemirsa Batam TV, ya, ini adalah merupakan bukti dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa sholat itu bukan saja memberikan ketenangan kepada jiwa, bukan saja memberikan pengaruh pada kesehatan mental seorang muslim, tetapi sholat itu juga memberikan pengaruh, ya, yang baik pada kesehatan manusia. Inilah, ya, yang dilakukan oleh Profesor Kassaouneh, salah satu universitas yang ada di New York. Nah, di dalam negeri, ya, di dalam negeri ini sendiri adalah salah seorang, ya, peneliti ilmuwan di Universitas Win Sunan Kalijaga, ya, Win Sunan Ampel di Surabaya, dari Universitas Airlangga, ya, itu adalah Profesor Dr. Muhammad Soleh. Ya, beliau adalah seorang doktor S3. Beliau bukan seorang doktor dari S1, ya, tapi doktornya itu di S3. Beliau meneliti,
dan membuat sebuah buku yang diberi judul Terapi Sholat Tahajud. Terapi Sholat Tahajud yang membahas tentang konsep pengamalan sholat tahajud di klinik rumah sakit Avicenna bersama istrinya. Ya. Jadi dari hasil penelitian beliau ini, ya, dengan parameter-parameter medis, ya, yang dia kumpulkan sebelum dan sesudah sholat tahajud, ya, dia sampai pada satu kesimpulan bahwa jika sholat tahajud ini dilakukan secara istiqomah, dilakukan secara teratur, ya, maka akan meningkatkan sistem imun, ya, kepada seorang yang melakukannya, dan juga pengaruhnya akan menurunkan kadar hormon kortisol. Ya, jadi hormon kortisol ini yang berkaitan dengan seorang yang mengalami stres. Ya, jadi orang yang mengalami stres ini akibat adanya hormon kortisol ini akan turun karena pengaruh daripada sholat tahajud yang terus menerus dilakukan oleh seseorang. Jadi kesimpulannya, ya, apabila terapi sholat tahajud ini dilakukan, ya, secara konsisten selama 40 hari, ya, maka berbagai macam penyakit, ya, itu akan bisa disembuhkan, ya, menurut Profesor Dr. Muhammad Soleh. Jamaah, ya, pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas pertanyaannya, ya, bagaimana sesungguhnya cara kita, ya, mendirikan atau mengerjakan sholat itu, ya, yang dimulai daripada takbir dan diakhiri dengan salam. Pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sejak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika dia menerima perintah sholat, ya, dan hadisnya yang terkenal, sholli kama ro'aitumuni usolli, ya, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat, ya. Kemudian setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka berkembanglah, ya, dalam kurun waktu 1500 tahun, ya, ini berkembanglah 4 mazhab, ya, bagaimana cara seorang muslim itu melaksanakan ibadah sholatnya, ya, yang dimulai dari mazhab Hanafi karena beliau dulu yang lahir, kemudian mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, ya. Jadi cara, ya, Islam Sunni khususnya, ya, melaksanakan ibadah sholat itu mengikuti 4 mazhab ini. Tetapi tidak ada perbedaan-perbedaan yang mendasar bagaimana, ya, seorang itu melakukan ibadah sholat terkait dengan keempat ini, ya. Di negara-negara, ya, Timur Tengah, ya, kebanyakan, ya, dan juga negara-negara Islam pecahan daripada Uni Soviet seperti Kirgistan, Tajikistan, ya, Kazakhstan, bahkan di Afrika, itu cara sholat mereka banyak mengikuti mazhab Imam Hanafi, ya. Kemudian, ya, ada juga yang mengikuti mazhab Maliki dan Syafi'i. Nah, untuk di Indonesia dan di Asia Tenggara ini, ya, banyak mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Lantas apa perbedaannya? Yaitulah di Indonesia ini cara ibadah orang sholat yaitu berbeda, kebanyakan, ya, dibuat, ya, perbedaan antara seperti Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama, ya. Tidak ada yang mendasar dan itu tidak perlu dipertentangkan, ya. Ada mazhab yang mengajarkan ketika dia sholat menzaharkan ucapan basmalah, ada yang mensirkan, ada yang mengeraskan, ada yang mengecilkan suaranya. Bahkan ada juga, ya, yang melaksanakan kunut pada sholat subuh, ya, bahkan ada juga yang tidak. Dan ini adalah merupakan sesuatu yang tidak perlu dipertentangkan, ya, karena semuanya memiliki, ya, dalil masing-masing yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang terpenting, ya, ketika kita melakukan suatu amal ibadah,
Kita ingat firman Allah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak ada dasarnya. Inna syam'a, sungguhnya pendengaran kamu, wal basyara, penglihatan kamu, ya, wal fuada, hati kamu, kullu ulaika kanu anha mas'ula. Ya, sungguhnya pendengaran, penglihatan, pendengaran, bahkan hati kamu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, jelas ya, apa sih kemudian, apa pengaruh sholat pada kepribadian seorang muslim? Ya, tadi sudah jelas ya, kita lihat bisa memberikan ketenteraman, bisa memberikan ketenangan itu ke dalam diri seseorang. Tetapi pribadi muslim yang terkait dengan dia bermasyarakat, apa? Ya, di situ ada keadilan, di situ ada kejujuran, di situ ada kedisiplinan, sopan santun. Ya. Jadi seorang yang melakukan ibadah sholatnya dengan benar, dia meyakini bahwa inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sholat itu dapat mencegah dirinya daripada perbuatan yang keji dan mungkar, ya. Dan ketika seorang itu melaksanakan ibadah sholat dia ya dengan secara reguler 5 waktu, ya, maka manfaatnya akan banyak didapat. Dia akan bisa menjadi seorang manusia yang disiplin, ya. Dia bisa menjadi seorang manusia yang konsekuen, ya, karena dia memahami apa bacaan daripada sholatnya. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memerintahkan kepada manusia, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ya, dia sadar Allah memerintahkan kepada kalian untuk bil adli wal ihsan, bersikap adil dan berbuat baik kepada sama. Itu perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi konsekuensinya ya, bacaan-bacaan Al-Quran yang dibaca di dalam sholat, ya, dia akan memilih bacaannya dan dia benar akan pahami maknanya, ya, dia akan lakukan. Dan ini ketika dilakukan terus-menerus, ya, insya Allah akan membentuk jiwa, ya, dan akhlak daripada diri seseorang. Ya, karena yang namanya kebiasaan, ya, pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah, kebiasaan itu adalah sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang, terus-menerus, sehingga dia berada di alam ya tidak sadar kita. Sehingga apa yang kita lakukan itu bisa terjadi secara spontan. Ya. Pemirsa Batam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mengingat ya, kepribadian seorang muslim ya yang ya berakhlakul karimah ya, yang bisa dibentuk daripada adanya istiqomah, konsistensi di dalam mendirikan sholat ini. Inilah yang sangat penting ya bagi pembentukan individu ya, karakter diri seseorang. Inilah yang harus kita bina, inilah yang harus kita jaga. Apabila kita bisa menjaganya ya, kita mulai daripada diri kita sendiri dan keluarga, insya Allah ya, ini juga akan berdampak besar kepada masyarakat yang ada di sekeliling kita, bahkan juga bernegara. Banyak kita lihat di masyarakat ya, seorang yang mendirikan sholat ya, tetapi masih saja dia melakukan perbuatan keji dan mungkar. Ya, ini artinya apa? Ini artinya dia tidak benar-benar mendirikan sholatnya. Dia hanya sekedar mengerjakan sholatnya saja. Dia tidak mendirikan sholatnya. Ya, karena esensi daripada sholat ya, itu tidak bisa melekat dalam dirinya. Padahal Rasulullah SAW ya, itu pernah bersabda ya, bahwa dia ya, Rasulullah itu ya, diturunkan itu untuk memperbaiki akhlak manusia. Ya. Rasulullah SAW itu diturunkan ke bumi untuk memperbaiki
akhlak manusia. Dan sholat yang kita lakukan, apabila benar-benar kita lakukan, itu akan memberikan dampak ya kepada diri kita. Begitu juga dengan perintah Allah ya, yang lainnya seperti puasa, berzakat, dan berhaji. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah, demikianlah ya kajian Islam kita di Batam TV pada sesi kali ini. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat, terutama kepada diri saya sendiri dan kepada pemirsa Batam TV ya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri.